Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang menolong kita, yang menopang kita sampai hari ini. Saudara, ini adalah ibadah perdana, ibadah tengah minggu kita. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Mari malam hari ini kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa dalam ucapan syukur kita ada kuasa, saudara. Kita percaya bahwa rencana Tuhan bagi kita adalah yang terbaik. Karena Dia mengasihi kita lebih dari yang kita pikirkan dan lebih dari apa yang kita bayangkan. Demikianlah Tuhan mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Mari kita datang malam hari ini. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari sekali lagi katakan sama-sama pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan malam hari ini. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
percaya sama-sama katakan segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembah Yesus, Raja kami. Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak dipuji. Bagimu segala syukur kami, bagimu segala pujian kami. Mari kita bawa ucapan syukur di hadapan Raja kita malam hari ini. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima syukur kami. Hanya namamu kami percayakan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Tidak ada pribadi yang mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari yang percaya sama-sama katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah Yesus.
sembah Tuhan lebih dari yang lain. Mari sembah Yesus. Kami puji nama-Mu. Tiada yang lain selain Kau Yesus, Allah yang berkuasa. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus, pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur buat hari ini kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rock International Ministry Malaysia. Saudara, hari ini saya ingin membagikan sesuatu buat saudara di hari Rabu ini. Ini adalah ibadah yang perdana saudara untuk ibadah tengah minggu kita. Saya berdoa supaya lewat ibadah tengah minggu ini setiap kita memiliki banyak perenungan akan firman Tuhan. Ini hanya membantu saudara. Saya berdoa supaya setiap kita bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari di rumah kita masing-masing. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Di dalam firman Tuhan, kita menemukan siapa kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kita diingatkan selalu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Dan bahwa di dalam Dia, kita adalah orang-orang yang tidak pernah sendirian. Sebab Tuhan setia dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Bapa yang baik. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang ajaib buat setiap kami. Kami membuka hati kami bagi Engkau Tuhan. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu memiliki daya cipta dalam hidup kami. Kami tahu firman-Mu adalah kekuatan dan terang bagi setiap langkah-langkah kami. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, biar kami makan sesuatu dari Engkau. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, bangkitkan kepercayaan kami. Mungkin dengan keadaan yang ada kami mulai meragukan Engkau. Biar malam hari ini kami mendapatkan sesuatu, kami dikuatkan dan kami dibangkitkan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah melalui firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Kita akan melihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, perikop dalam bagian ini diberikan yaitu hal pengabulan doa. Nah, saya tahu bahwa setiap kita pasti telah familiar dengan ayat-ayat ini saudara, karena ayat-ayat ini bisa menjadi ayat hafalan buat setiap orang percaya. Saya akan bacakan buat setiap kita mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, perikop ini, ya, terutama ayat yang ke-7, seringkali kita berpikir bahwa mintalah apa saja
kepada Tuhan, pasti kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah pintu pasti akan dibukakan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab malam hari ini. Apakah yang dimaksud dengan mintalah ini memiliki arti bahwa kita boleh minta apa saja di hadapan Tuhan? Apakah yang kita minta di hadapan Tuhan itu sesuai dengan keinginan-keinginan kita? Apa yang dimaksud dengan mintalah, carilah, dan ketoklah? Saudara, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini membuat kita memahami maksud Tuhan Yesus ketika Dia memberikan pengajaran ini kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Ini masih masuk dalam bagian khotbah di atas bukit, saudara. Saudara, dari ayat yang ke-7 kita memahami bahwa doa itu adalah perintah. Doa itu bukan sebuah alternatif buat kita. Doa itu bukan berbicara tentang hobi, saudara. Saudara, kita ketahui bersama, kenapa Tuhan perlu memberikan perintah untuk orang berdoa. Saudara, kalau doa itu mudah, bukan sesuatu yang sulit, maka itu tidak perlu untuk disuruh, tidak perlu dibuatkan perintah. Saya kasih contoh buat setiap kita, saudara ya. Apakah ada di antara kita yang diperintahkan untuk bernafas? Ada orang yang berkata bahwa doa adalah nafas kehidupan. Ada orang yang berkata bahwa doa adalah nafas dari kehidupan orang percaya. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang memerintahkan kita untuk kita menghirup dan membuang nafas setiap hari? Tentu tidak ada. Kalau doa adalah nafas kehidupan, maka doa harusnya menjadi sesuatu yang tidak perlu diperintahkan dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri memberi perintah untuk mintalah, carilah, dan ketoklah. Ini berbicara tentang doa. Doa adalah sebuah perintah yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Saudara, sangat disayangkan kalau kita melihat doa sebagai sesuatu yang alternatif buat kita. Sangat disayangkan kalau kita melihat doa sebagai sesuatu yang bisa dilakukan kalau kita sempat, kalau kita mau. Ya. Doa harusnya menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Saudara tahu, ketika Yesus menghadapi satu pergumulan yang sangat berat sebelum Dia disalibkan di Taman Getsemani, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya, ayo berdoa. Setelah Yesus kembali mendapati mereka, yang Yesus dapati mereka sedang tidur, saudara. Mereka tidak berdoa, mereka tidur. Dan Yesus berkata, ada kalimat yang luar biasa. Yesus bilang begini, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Yesus ingin kasih tahu, makna dari kalimat itu adalah seperti ini, saudara. Roh kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Rohmu tahu kalau kamu harus berdoa. Rohmu tahu kalau kamu harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Tapi dagingmu ini lemah. Dagingmu ini masih perlu untuk disalibkan. Kamu harus melatih dirimu lebih lagi untuk menyalibkannya supaya rohmu itu bisa lebih kuat daripada kedaginganmu. Saudara, doa adalah perintah. Setiap kita diinstruksikan Tuhan, mintalah, carilah, dan ketoklah. Kita meminta kepada Bapa yang di sorga. Nah, selain memberikan perintah, Tuhan juga memberikan jaminan buat kita. Dia berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan bukan hanya memberikan perintah bagi kita, tapi Tuhan juga memberikan jaminan bahwa setiap kali kamu berdoa, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Setiap kali kamu mencari, kamu pasti akan menemukan sesuatu. Setiap kali kamu mengetok, kamu akan dibukakan pintu. Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-8, ya, sebenarnya ini agak lucu kalau kita perhatikan secara tata bahasa, saudara ya. Ayat yang ke-7 berkata seperti ini, mintalah maka kamu akan diberi. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8, Yesus memberikan alasannya. Alasannya seperti ini, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Biasanya kalau kita melihat syarat dan ketentuan, saudara, ya, biasanya seperti ini ya. Karena setiap orang yang berusaha, mereka akan mendapatkan, ya. Biasanya yang menjadi persyaratan atau syarat sesuatu terjadi, ya, itu merupakan hasil
dari sesuatu yang kita kerjakan, saudara. Tapi Yesus berkata begini, karena setiap orang yang meminta akan diberikan. Setiap orang yang mencari akan mendapatkan. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saudara, terdengar ini aneh sebenarnya, saudara ya. Apa maksud Tuhan seperti ini? Saudara, ketika kita merenungkan dua ayat ini, ayat 7 dan ayat 8, kita mengerti bahwa maksud Tuhan adalah di ayat yang ke-8, dia memberikan prinsip kerajaan Allah buat setiap kita. Di dalam kerajaan Allah, kita adalah warga kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam kerajaan Allah ada satu prinsip bahwa ketika kamu meminta, kamu pasti akan diberikan. Ini prinsip kerajaan Allah. Jadi, alasan dari doa kita dijawab. Alasan dari kita menerima jawaban doa. Alasan dari kita menemukan jawaban doa. Alasan dari kita mendapatkan pintu yang dibukakan bagi kita. Itu bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi karena itu adalah prinsip kerajaan Allah. Waktu kamu tinggal di dalam kerajaannya, apa yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Apa yang kamu cari, kamu akan menemukannya. Apa yang kamu ketok pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ketika kita melihat kedua ayat ini, ayat 7 dan ayat 8, semakin besar pertanyaan kita. Kalau begitu, apa aja yang kita minta akan diberikan. Kalau begitu, apa aja yang kita cari akan kita dapat. Kalau begitu, apa aja yang kita ketok, untuk apa saja, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Nanti kita akan lihat jawabannya di bagian terakhir dari firman Tuhan hari ini. Saudara, ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Tuhan menjelaskan bagi setiap kita, apa sih yang dimaksudkan mintalah, carilah, dan ketoklah. Berbicara mengenai apa? Apakah itu berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang mendatangkan sesuatu yang kemewahan buat kita, atau sesuatu yang hanya habis untuk kita pergunakan di dunia ini, atau berbicara tentang tidak ada batas dalam permintaan kita kepada Tuhan? Saudara, kadangkala karena sulitnya keadaan, hari Minggu kemarin kita belajar bahwa yang bisa membuat iman kita ragu, yang bisa membuat kita meragukan Tuhan, iman kita mulai mempertanyakan Tuhan, adalah penindasan dan penganiayaan. Hari ini kita sedang menghadapi COVID-19. Saya yakin dan saya tahu setiap kita mengalami gejolak yang sama. Mungkin ada di antara kita yang karena tekanan-tekanan itu, akhirnya kita mulai salah memahami apa yang Tuhan maksudkan. Saudara, sebenarnya ada satu rahasia yang sangat besar dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Saudara, Yesus memberikan satu perbandingan yang sangat kontras antara Bapa yang di sorga dengan Bapa yang ada di dunia. Saudara, Bapa yang ada di dunia, ya, secara nature dia akan bertanggung jawab untuk anaknya, bahkan untuk keluarganya. Saudara, tanggung jawab untuk membahagiakan keluarga itu adalah tanggung jawab dari seorang suami, adalah tanggung jawab dari seorang kepala rumah tangga. Itu adalah tanggung jawab dari seorang ayah untuk menafkahi istrinya dan memberi makan buat anak-anaknya. Saudara, Yesus memberikan satu perbandingan yang luar biasa antara Bapa di sorga dan Bapa yang ada di dunia. Ayat yang ke-11 dia berkata seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, dari 3 ayat ini kita memahami apa sih yang dimaksud carilah. Apa yang harus kita minta, apa yang harus kita cari, dan apa yang harus kita ketok. Saudara, di situ berbicara tentang roti dan ikan. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, orang Israel. Saudara tahu, roti itu adalah makanan utama mereka. Mereka tidak biasa makan nasi seperti kita hari ini. Ikan itu juga adalah lauk yang paling merupakan satu kebutuhan utama, makanan utama dari orang Yahudi. Saudara, kalau kita umpamakan hari ini
dengan konteks kita di hari ini di Indonesia atau di Malaysia, Yesus akan berkata seperti ini. Adakah di antara kamu yang memberikan batu kepada anak-anaknya yang meminta nasi, atau memberikan ular kepada anak-anaknya yang meminta ayam, ya, atau daging, atau ikan? Yesus memberikan satu penekanan bahwa kalau kamu minta semua yang kamu butuhkan dalam kehidupanmu, waktu kamu meminta semua yang kamu perlukan dalam kehidupanmu, perhatikan, kalau kamu meminta yang kamu perlukan, yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan dalam kehidupanmu. Saudara, kebutuhan tidak hanya berbicara secara kebutuhan jasmani kita, tapi juga berbicara tentang apa yang kamu butuhkan supaya kehendak Allah terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang kamu butuhkan supaya rencananya yang sempurna terjadi dalam kehidupanmu. Saudara, ini berbicara tentang penghiburan kita. Ini berbicara tentang kekuatan di tengah-tengah situasi yang sulit. Ini berbicara tentang ketahanan kita menghadapi persoalan. Firman Tuhan berkata, mintalah, carilah, dan ketoklah, maka kamu akan menerima, menemukan, dan mendapatkan pintu yang terbuka. Saudara, rahasia yang begitu besar dari apa yang Yesus ajarkan. Ada banyak orang hari ini yang meragukan masa depannya. Ada banyak orang yang hari ini meragukan hari esoknya. Tapi hari ini firman Tuhan datang buat setiap kita malam hari ini. Saudara, jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Yesus berkata, kalau Bapa di dalam dunia saja, kalau Bapa di dalam dunia saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara, keadaan bisa membuat kita meragukan Tuhan. Tekanan bisa membuat kita meragukan Tuhan. Tapi ada kabar baik buat setiap kita. Tuhan kita setia. Allah yang kita sembah, Dia tidak sama dengan Allah yang ada di tempat yang lain. Dia bukan Allah yang berjanji, yang merancangkan, kemudian Dia membiarkan kita berjalan sendirian. Firman Tuhan berkata, Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup saudara, Dia juga akan meneruskannya sampai semua rencananya tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan, ada 3 yang Yesus katakan di sini. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Saudara tahu, mungkin hari ini kita kekurangan hikmat. Mungkin hari ini kita kurang penghiburan. Mungkin hari ini saudara memiliki kekurangan-kekurangan dalam kehidupanmu. Termasuk saudara meragukan apakah masa depan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Firman Tuhan berjanji buat saudara hari ini. Ada prinsip kerajaan Allah. Waktu kamu meminta kebutuhanmu, waktu kamu meminta kebutuhanmu, apa yang kamu perlukan, maka kamu akan menerima. Tapi tidak berhenti sampai di meminta. Tuhan juga berbicara buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan. Mungkin engkau yang hari ini sedang tersesat di luar sana. Engkau sedang mencari jalan yang baru untuk saudara bisa kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara sedang mencari jalan untuk saudara bisa kembali menemukan komunitas yang baik. Untuk saudara bisa mendapatkan kebenaran. Untuk saudara bisa mendapatkan hikmat. Firman Tuhan berkata, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Tapi tidak berhenti sampai di mencari. Tuhan juga berbicara untuk orang-orang yang ada di luar. Mungkin saudara selama ini merasa bahwa engkau telah terbuang dari komunitasmu. Selama ini saudara merasa bahwa engkau selalu dihakimi dan engkau ingin mengetuk pintu kepada Bapa di sorga untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini, di ibadah tengah minggu yang pertama, saya mengajak setiap kita. Doa bukan alternatif, saudara. Doa adalah kebutuhan kita. Doa adalah perintah. Tidak berdoa berarti kita berdosa. Saudara tahu, sesuatu yang paling bahaya bagi kita sebenarnya adalah ketika kita mengawali hari kita tanpa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kadangkala ketika kita ingin berdoa di pagi hari, saya mengalami hal ini, saudara, hampir setiap hari. Ketika kita mau bangun berdoa, malam mungkin kita berencana pagi kita akan bangun untuk berdoa setengah jam, 1 jam.
Tapi pada kenyataannya, kita mungkin hanya berdoa 5 menit, 10 menit, 15 menit, kemudian kita lanjutkan tidur. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, setiap perjuangan kita untuk melawan kedagingan kita, setiap perjuangan kita untuk melawan kedagingan kita, karena kita menyadari betul bahwa doa adalah perintah. Dan doa adalah sesuatu yang merupakan kewajiban bagi kita. Karena saudara tahu, kesombongan dimulai dari mengandalkan diri sendiri. Ketika kita mulai mengabaikan yang namanya doa, kita akan mulai jatuh secara tidak sengaja kepada dosa mengandalkan diri sendiri. Karena tidak berdoa bisa berarti kita merasa kita mampu menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Jangan tunggu sesuatu yang besar terjadi baru kita datang mencari Tuhan. Jangan tunggu sesuatu yang luar biasa terjadi bagi kita baru kita bertekun di dalam doa. Jangan tunggu sesuatu yang besar terjadi baru kita mulai memberikan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, mari bangun kehidupan doa. Saudara, dimulai dari apa yang bisa kita berikan buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Saya pernah sharingkan ini buat saudara. Doa bukan berbicara tentang durasi. Doa berbicara tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal kasih karunia-Nya, semakin kita mengenal kebaikannya. Saudara, ada orang yang berkata bahwa doa itu harus pagi-pagi banget. Saya mau kasih tahu buat saudara ya, doa berbicara tentang kualitas. Ada ibu-ibu yang harus bangun pagi untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarganya. Baru kemudian dia memiliki waktu untuk dia berdoa di hadapan Tuhan. Ada bapak-bapak yang harus bangun pagi-pagi untuk bekerja. Baru kemudian dia memiliki waktu yang khusus untuk dia berdoa. Tapi yang pasti doa adalah perintah bagi setiap kita. Ketika kita berdoa, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak mampu tanpa Engkau. Tuhan, aku gak bisa tanpa Engkau. Aku berdoa karena aku tahu tanpa Tuhan aku tidak mampu. Aku berdoa karena aku tahu waktu aku meminta, waktu aku mencari, waktu aku mengetok pintu, untuk semua yang aku perlukan, kebutuhanku, bukan keinginan, kebutuhanku, Engkau berjanji, aku akan menerima, aku akan menemukan, dan pintu akan dibukakan bagiku. Saudara, biar perenungan malam hari ini menguatkan, membangkitkan iman kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara, saya berdoa, mari kita bangun kehidupan doa kita lebih lagi dengan Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan, kita tidak mungkin bisa bertahan di situasi-situasi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa malam hari ini memberkati umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, baik yang ada di rumahnya, yang sedang ada di jalan untuk pulang ke rumah, atau yang sedang bekerja Tuhan di rumah mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan ya Tuhan. Sadarkan setiap kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang masih menjadikan doa sebagai alternatif, bukan sebagai kebutuhan kami. Aku berdoa malam hari ini, mari ya Tuhan, Engkau melawat setiap kami, biar roh takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan itu ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk mengubahkan hati kami yang keras, termasuk mengubahkan segala keinginan-keinginan kami yang jahat. Kami percaya Tuhan, hati kami hanya Tuhan dan firman-Mu lah yang sanggup mengubahkan kami. Mari ubahkan kami Tuhan, supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Berkati umat-Mu dimanapun berada, biar setiap kami menemukan sesuatu yang baik, biar lewat ibadah tengah minggu ini kami semakin dikuatkan, kami semakin didewasakan di dalam Engkau. Terima kasih. Malam hari ini kami berdoa secara khusus, melepaskan berkat-Mu untuk Malaysia Tuhan, tempat di mana kami tinggal, kami bekerja, dan kami melayani. Tuhan, kami berdoa melepaskan shalom buat Malaysia. Diberkatilah pemerintahan yang ada, diberkatilah setiap tenaga kesehatan, diberkatilah setiap vaksinasi yang sedang dilakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Kami percaya Engkau melawat anak-anak-Mu, Engkau melawat umat yang ada di Malaysia. Kami tahu Engkau mengasihi Malaysia. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap aparat pemerintahan yang ada, biar mereka bisa mengambil keputusan yang tepat, yang terbaik buat bangsa
masa ini, sehingga COVID-19 ini bisa segera berakhir. Kami minta belas kasihan Tuhan, berkatilah umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di Malaysia, secara khusus buat jemaat Rock Family Church Malaysia Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Engkau memberkati setiap kepala rumah tangga, setiap kepala keluarga Tuhan, setiap tiang-tiang doa dalam keluarga, para istri Tuhan, anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau memberkati ya Tuhan. Oh, kami percaya anugerah-Mu yang mempertahankan kami, anugerah-Mu yang menguatkan setiap kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan, gembalakanlah kami. Kami ini adalah milik kepunyaan-Mu, kami adalah umat tebusan-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu kehadiran-Mu itu lebih dari segala yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa malam hari ini. Mungkin ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami keraguan-raguan, yang sedang mengalami kesesakan hari-hari ini. Mari Kau datang menjangkau mereka dari tempat yang maha tinggi, mengubahkan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu bagi setiap kami malam hari ini. Kami bersyukur buat ibadah tengah minggu ini Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu melalui transfer ke rekening gereja. Kami percaya Tuhan, lewat pelayanan ini ada banyak jiwa yang dikuatkan, bahkan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa dalam ibadah doa puasa kita hari Sabtu nanti pukul 10 pagi, dan juga ibadah raya kita di hari Minggu pukul 10 pagi. Saya mengajak setiap kita untuk mengikuti Morning Devotion setiap hari pukul 5 pagi melalui YouTube channel Rock International Ministry. Tetap bergairah di dalam Tuhan, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.